Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kami harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilham. Sebelum masuk ke pembahasan, kami perkenalkan anggota dari kelompok 3. Afiyah Nurfadlillah, Aulia Wafiq Hidayatullah, Faris Ilham Al-Mustaqim, Maulud Dia, dan Muhammad Faik Fahrezi. Memiliki nilai kewirausahaan sangatlah penting bagi generasi muda seperti kita-kita ini. Perlu banget kita untuk mempelajari, kemudian memiliki dan mengembangkan skill kewirausahaan kita agar menjadi pola pikir atau ilmu di masa mendatang. Nah, tujuan untuk mempelajari kewirausahaan ini antara lain adalah yang pertama yakni menciptakan tumbuhnya pribadi yang kreatif dan kaya inovasi dalam menghadapi hambatan dan kendala hidup. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karena seiring berkembangnya zaman, maka akan semakin menambah jumlah populasi manusia di Indonesia dan akan semakin tinggi pula jumlah pengangguran manusia pada usia produktif karena kesulitan dalam mencari lapangan kerja. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh tokoh pengusaha sukses dari Indonesia yang dimana karena kegigihannya, ia pun menjadi salah satu tokoh pengusaha sukses walaupun terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Susi Puji Astuti. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Susi Puji Astuti ini? Beliau adalah mantan Menteri Perikanan dan Kelautan di era Presiden Joko Widodo periode pertama. Dilansir dari web Her Story, meski terlahir dari keluarga yang berkecukupan, perjalanan karir gemilang Ibu Susi Puji Astuti bukan mewarisi usaha orang tuanya. Seputus sekolah, ia menjual perhiasan milik pribadi dan mengumpulkan modal sebesar 750.000 untuk memulai bisnisnya sebagai pengepul ikan di Pangandaran pada 1983 silam. Jadi, ia menjajah beberapa restoran untuk menjual hasil tangkapannya, namun tak semua restoran percaya akan kualitas ikan hasil tangkapan Ibu Susi Puji Astuti ini. Lambat laun, bisnisnya pun berkembang, hingga akhirnya ia pun mendirikan pabrik pengolahan ikan dengan nama PT ASI Puji Astuti Marine Product pada 1996, dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Sushi Brand. Bisnis yang dirintisnya pun meluas hingga ke pasaran Asia dan Amerika. Keren. Karena ingin memberikan kualitas yang terbaik bagi pelanggan yang tersebar hingga ke Amerika, membuatnya memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produksi hasil laut dalam keadaan masih segar. Ia pun memutuskan untuk membeli pesawat dengan menggunakan pinjaman dari bank. Pada 2005, dana tersebut cair, teman-teman. Dana tersebut digunakan untuk membeli 2 unit pesawat Cessna Caravan. Hingga akhirnya ia pun menjajal dalam mengembangkan bisnis barunya dalam bidang transportasi, tepatnya sebagai penyedia jasa transportasi berbagai produk di bidang perikanan dengan nama Susi Air. Setelah sukses dalam bidang bisnis, Susi pun mencoba membentangkan kiprahnya dalam bangku pemerintahan. Sebelum dilantik, ia pun melepas jabatan yang diemban sebelumnya termasuk menjadi Presiden Direktur PT ASI Puji Astuti Aviation. Jadi dilepas teman-teman jabatannya. Hal itu dilakukannya guna bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya bidang kelautan dan perikanan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wafiq Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang layak diidolakan dan menginspirasi dari seluruh dunia. Oke, di sini saya akan menjelaskan dua tokoh yang
itu sangat penting dan sangat menginspirasi sekali. Yang pertama yaitu Jeff Bezos, tahu kan Jeff Bezos, yaitu pendiri Amazon. Yang kedua yaitu Elon Musk, tahu kan, itu pendiri Tesla dan SpaceX. Oke, saya akan menjelaskan kenapa saya memilih Jeff Bezos sebagai idola atau tokoh yang menginspirasi. Oke, pertama saya akan, kenapa sih Jeff Bezos itu sebelum mendirikan Amazon, bagaimana sih? Ya ini nggak salah, yang saya jabarkan. Oke, Jeff Bezos itu sebelum mendirikan Amazon, dia itu telah bekerja di sebuah perusahaan dan jabatannya dia itu sangat signifikan, yaitu sebagai wakil presiden perusahaan. Gimana tidak menggiurkan itu, sebagai wakil presiden perusahaan. Oke, dan dia berani keluar dari jabatan itu, berani meninggalkan jabatan itu demi Amazon, demi untuk menciptakan Amazon. Oke, kenapa saya mewajibkan Anda mengidolakan Jeff Bezos? Yaitu pertama, berani mengambil resiko dan menciptakan hal baru dalam dunia yang baru juga. Itu Jeff Bezos. Tokoh yang kedua yaitu Elon Musk. Tahu kan Elon Musk, yaitu pendiri Tesla dan juga SpaceX, dan masih banyak lagi sih perusahaan lainnya. Kenapa saya mengharuskan Anda untuk mengidolakan? Karena sosok yang ini tuh wajib untuk diidolakan. Terus prinsipnya dia yaitu berbisnislah dengan apa yang kamu sukai. Gimana? Itu cocok sekali tuh. Apa yang kamu sukai, maka lakukan dan berbisnislah. Terus Elon Musk itu kecintaannya terhadap teknologi, pengetahuan dan luar angkasa itu sangat penting untuk era-era sekarang, sangat penting. Dan Elon Musk itu berkeinginan untuk pergi ke Mars dan menciptakan dunia baru di sana. Berinvestasi ke masa depan. Elon Musk itu segitu, berinvestasi ke masa depan. Salah satunya yaitu dengan membuat mobil listrik, mobil Tesla, dimana itu sudah menunjukkan masa depan itu akan datang. Maka dia membuat mobil listrik. Itu yang saya wajibkan untuk menginspirasi Anda. Dan Elon Musk itu berkeinginan untuk energi yang terbarukan, tidak menggunakan bensin, tidak menggunakan bahan bakar minyak. Semoga semua terbarukan, karena dunia ini sudah terlalu padat dengan gas CO2. Itu yang diinginkan Elon Musk itu, yaitu sebuah energi terbarukan untuk dunia. Selanjutnya saya akan menerangkan beberapa ide yang cocok, ide untuk berbisnis yang cocok di era pandemi dan pasca pandemi. Yang pertama, saya akan mencoba sedikit mengupas tentang bisnis yang cocok di era pandemi, yaitu seperti yang pertama yaitu usaha online shop. Memanfaatkan kemajuan teknologi, usaha online sudah banyak digandrungi bahkan sebelum wabah pandemi menjangkit. Ide usaha online ini sangat beragam dan fleksibel, hanya perlu memanfaatkan internet dan laptop atau smartphone saja. Terlebih di tengah pembatasan sosial yang seperti sekarang, di mana masyarakat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, yang justru meningkatkan penggunaan internet, termasuk untuk berbelanja. Menjalankan usaha online bisa dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan lapak-lapak e-commerce yang kian banyak tersedia, atau bisa juga membuat toko online via website pribadi, bahkan menggunakan media sosial. Selanjutnya yaitu yang kedua, usaha pembuatan kain masker. Selama masa pandemi ini, masker menjadi barang wajib yang dikenakan, terlebih ketika harus melakukan aktivitas di luar rumah. Fenomena membuat masker medis ini menjadi barang yang cukup langka, apalagi sempat adanya kelangkaan dan kalaupun ada, harganya terbilang tinggi. Sampai kemudian keluar himbauan bahwa masker medis diperuntukkan bagi para pejuang garda terdepan dalam menangani pasien COVID, dan untuk masyarakat bisa dengan masker kain sebagai alternatif. Selanjutnya, bisnis yang cocok pada saat pasca pandemi yaitu seperti dagang es, sosis, di mana pada waktu dagang es dan sosis, di mana pada waktu itu siswa di
diborong oleh siswa yang masih bersekolah. Dan pada waktu istirahat, siswa tersebut memborong dagang es dan sosis tersebut. Yang kedua, thrifting baju atau segala bentuk usaha dagang yang lainnya. Harapan saya untuk anak muda yang belum memiliki bisnis, semoga segera diberi kelancaran untuk berwirausaha, kemudian dilancarkan untuk menuju kesuksesannya. Oke, harapan untuk anak muda yang belum punya bisnis. Dari dua tokoh tadi kita bisa melihat, satu, ambillah resiko. Seorang pembisnis harus mengambil resiko. Yang kedua yaitu lakukan apa yang kamu sukai. Baik teman-teman, harapan untuk anak muda yang belum punya bisnis ya. Jadi harapan saya, termasuk saya sendiri, untuk saya sendiri, kita ingat berikut kata-kata dari Ibu Susi Pujiastuti yang sangat inspiratif. Yang pertama adalah, jalankan bisnis dengan akal yang sehat. Sebab jika tidak menggunakan akal sehat, maka bisnis tersebut tidak akan berjalan dengan benar. Lalu yang kedua, jangan menunggu, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Harapan aku untuk anak muda yang belum punya bisnis, gali potensimu, tetap kembangkan skill yang ada dalam dirimu. Jika kamu belum menemukan skill yang ada dalam dirimu, maka carilah skill tersebut. Sampai nantinya kamu merasa cocok dan memang itu skill dalam dirimu. Terus belajar dan tetap semangat. Harapan saya untuk anak muda yang belum mempunyai bisnis akan segera memiliki bisnis, karena hal ini akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu bisa belajar, bisa mempunyai kesempatan dan belajar dari kegagalan. Yang kedua, dapat memahami teknologi yang lebih cepat seperti saat ini. Yang ketiga, mengenal selera anak muda dengan lebih baik. Yang keempat, dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kelima, masih mempunyai energi lebih dari ketimbang yang sudah berumur tua. Yang keenam, jaringan pertemanan semakin luas. Yang ketujuh yaitu jaminan di hari tua. Harapan saya untuk para pengusaha yang sudah memiliki bisnis dari mulai kecil ataupun yang sudah besar, semoga bisnisnya akan terus lancar, terus berkembang dan terus maju. Semangat. Terus harapan untuk yang sudah mempunyai usaha atau sudah mempunyai bisnis, yaitu jaga terus usahamu, jaga terus bisnismu, jangan sampai bangkrut, jangan sampai gulung tikar. Lakukan inovasi, lakukan pergerakan untuk usahamu sendiri. Harapan dan doa untuk para pengusaha, semoga usaha kalian dapat terus maju dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan semoga usaha kalian bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi masa kini. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus semangat. Pesan saya untuk para pengusaha yaitu, yang pertama, ciptakanlah hari esok daripada kamu mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi kemarin. Yang kedua yaitu, jika Anda selalu fokus ke profit dan keuntungan, Anda akan mengurangi kualitas produk. Namun, jika Anda fokus untuk menghasilkan produk yang sangat luar biasa, maka profit dan keuntungan akan mengikuti. Yang ketiga yaitu, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah mencintai apa yang kamu lakukan. Yang keempat, saya percaya bahwa hampir setengah hal yang membedakan pengusaha sukses dengan mereka yang tidak hanyalah ketekunan. Dan yang terakhir, dan pesan saya yang terakhir yaitu, jangan biarkan pendapat orang lain menarikmu menjauh
dari suara yang ada dalam dirimu sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nah, Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berhasil. Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman.